Menurut Asian News, sebuah gereja di Bangladesh diserang dan dihancurkan oleh kaum radikal. Menyaksikan video berikut, jangan lupa like, subscribe Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya nonton sebuah video. Dalam video tersebut menceritakan lewat visualisasi, lewat kata-kata, di sana menceritakan di mana sekelompok orang yang dulunya agamanya lain terus ikut Yesus menjadi agama Kristen dan mereka mendirikan sebuah gereja. Tetapi saudara, pihak dari teman-temannya atau pihak dari masyarakat yang beragama lain, yang beragama mereka sebelumnya, saudara, mereka tidak senang. Jadi mereka menghancurkan gereja yang mereka buat. Ada beberapa gereja tadi yang dihancurkannya. Saudara, mari kita saksikan saja bersama-sama. Oke, ini dia. Menurut Asian News, sebuah gereja di Bangladesh diserang dan dihancurkan oleh kaum radikal Buddha. Laporan lokal menunjukkan serangan itu yang terjadi dalam 2 fase. Terjadi setelah berminggu-minggu ancaman. Kami adalah penganut Buddha dan kami bertemu Yesus Kristus pada tahun 2005, kata Pastor Tubal Chama Poran Adetion kepada Asian News. Pada bulan Januari tahun ini kami membangun gereja. Setiap hari kami berkumpul dan berdoa, tetapi mayoritas Buddha setempat tidak menyukainya. Mereka menyerang kami dan menghancurkan gereja kami 2 kali. Pastor Adetion adalah asisten pendeta di sebuah gereja kecil di desa Suandrapara yang terletak di distrik Rangamati. Pemimpin gereja setempat melaporkan bahwa ada sekitar 50 orang Kristen yang tinggal di Suandrapara yang beribadah adalah gereja yang dihancurkan. Pada 12 Juli, kelompok radikal Buddha yang dipimpin oleh Juan Chakma dilaporkan mengkonfrontasi orang-orang Kristen di Suandrapara dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus merobohkan gereja dalam waktu 3 hari. Ketika orang-orang Kristen tidak menyerah pada ancaman ini, kelompok radikal menyerang gereja pada tanggal 15 Juli, merusak gerbang gereja salib dan bagian lain dari bangunan. Setelah serangan 12 Juli, kaum radikal menuntut orang-orang Kristen menghentikan semua jenis kegiatan gereja dan kembali ke agama Buddha. Umat Kristen diberi waktu 7 hari untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pada 22 Juli, 3 hari setelah tenggat waktu para radikal, mereka kembali menyerang dan menghancurkan tembok, pintu, dan atap gereja. Para penyerang mengatakan kepada orang-orang Kristen bahwa akan ada konsekuensi yang mengerikan bagi siapapun yang melaporkan serangan tersebut ke media atau polisi setempat. Kami tidak pergi ke kantor polisi karena alasan keamanan, kata Pastor Adetion kepada Asian News. Kami adalah minoritas dan umat Buddha dapat melakukan apa saja terhadap kami. Kami menginginkan perdamaian dengan berbicara dengan mereka. Orang-orang radikal menyuruh kami untuk menghancurkan gereja, tetapi kami tidak melakukannya, lanjut Pastor Adetion. Jika kita harus mengorbankan hidup kita akan melakukannya. Mereka mengancam kami untuk kembali ke agama lama kami, tetapi kami tidak akan kembali. Yesus Kristus adalah penyelamat kami akan mati untuknya. Para pemimpin gereja di Bangladesh melaporkan bahwa komunitas Kristen Suandrapara telah berdoa di sebuah gereja rumah kecil sejak tahun 2005. Namun, kaum radikal Buddha setempat menjadi marah ketika anggota gereja menerima dana untuk membangun gedung dari batu bata dan timah untuk gereja mereka. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita melihat ya bagaimana luar biasanya iman mereka. Mereka tidak tergoyahkan, saudara. Mereka tidak mau kembali ke agamanya yang lama. Mereka tetap percaya kepada Yesus. Tetap mereka mengikut ajaran Yesus. Karena mereka tahu Yesus bukan salah satu jalan, tapi Yesus adalah satu-satunya jalan. Alkitab katakan Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berarti di sini Yesus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Karena di situ ada kata-kata yang mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Berarti hanya lewat Yesus orang bisa sampai ke sorga, saudara. Banyak orang berkata jalan ke Roma itu banyak. Bisa lewat udara, bisa lewat laut dan seterusnya dan sebagainya.
Tetapi saudara, Bapak Ibu sekalian, jalan ke sorga tidak bisa lewat yang lain. Hanya lewat satu, yaitu Yesus Kristus. Hanya lewat Yesus Kristuslah bisa sampai ke sorga. Itu sebabnya Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, tidak ada nama lain di kolong langit yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Itu yang membuat saudara-saudari kita tadi yang ada di wilayah tadi, saudara, yang mereka itu tetap mempertahankan iman mereka. Karena mereka betul-betul yakin tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Itu saudara yang membuat mereka kuat. Dan kalau kita baca lagi di Alkitab, saudara, Alkitab mengatakan, saudara, bahwa percayalah kepada Yesus maka engkau selamat dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Kisah Rasul 16:31. Dan Paulus berkata, saudara, di dalam Filipi 1 ayat 21, kalau aku hidup bagi Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Saya yakin betul mereka ini menghidupi firman itu, sehingga mereka tidak takut mati. Walaupun mereka sudah diancam, bahkan gereja mereka dibakar, tapi mereka tetap mengikuti Tuhan Yesus. Mereka tetap percaya kepada Yesus. Ini luar biasa. Ini yang patut saudara kita teladani. Ketika saya tadi melihat visualnya, mendengar ucapan-ucapannya, saudara, saudara, saya semangat sekali ya untuk melayani dan memberitakan Injil. Karena Alkitab bilang di 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi kita semua sudah diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil sesuai dengan Matius 28. Kata Alkitab di sana, beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Saudara, tidak ada satupun yang bisa menghapus ayat ini, karena tidak ada satu orang pun yang punya kuasa untuk mengurangi satu iota pun dari apa yang ada di dalam Alkitab. Tidak ada seorang pun yang bisa mengurangi. Karena itu saudara, mari kita sama-sama terus memberitakan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik harus jelas, karena kabar baik itu banyak. Ya, makanya Injil itu di Alkitab ada 3 hal. Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Artinya kabar baik dari Yesus yaitu karya Yesus. Karya keselamatan Yesus dari pengorbanannya, kematiannya di atas Golgota, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, kedatangannya kedua kali untuk membawa kita di mana dia berada, yaitu di kerajaan sorga. Jadi itulah yang namanya Injil Yesus Kristus. Baru siapa yang menerima diberi keselamatan. Itulah Injil keselamatan. Terus Injil kerajaan. Kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan di muka bumi ini. Sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini pelayanan kami. Lihatlah, kami melayani dan doakan biar pelayanan ini terus berlanjut.
Banyak jiwa-jiwa yang bisa nanti kita bawa ke Tuhan. Mereka-mereka yang tadinya nggak percaya, bisa percaya Yesus, bisa dibaptis, dan seterusnya dan sebagainya. Doakan juga, kami ada rencana saudara, hari Senin akan pergi ke pedesaan-pedesaan. Terima kasih atas apa yang saudara sudah lakukan buat metanoia, sudah bantu banyak untuk metanoia. Tuhan memberkati semua saudara. Mari kita doa. Haleluya. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja. Roh-Mu yang memimpin kami Tuhan. Supaya kebenaran Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Tidak ada seorang pun yang tidak mendengar Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus, Injil kerajaan. Biar setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati juga semua yang sudah menonton, yang subscribe, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.